Badan Urusan Logistik atau Bulog sedang berada di persimpangan penting. Tugas utamanya adalah menyerap gabah dari petani lokal. Ini jadi penopang hidup bagi banyak keluarga petani di seluruh Indonesia. Tindakan Bulog berdampak langsung pada mata pencaharian mereka. Bulog memastikan petani mendapatkan harga yang pantas untuk kerja keras mereka. Misi ini lebih dari sekadar membantu petani perorangan. Ini menyangkut inti ketahanan pangan nasional kita. Dengan membeli gabah, Bulog membantu menstabilkan harga beras. Ini mencegah kenaikan atau penurunan harga yang tiba-tiba yang bisa merugikan petani maupun pembeli. Gudang-gudang Bulog bukan cuma tempat menyimpan beras. Gudang-gudang itu menunjukkan tekad untuk memberi makan setiap warga negara. Petani menghadapi cuaca yang tidak menentu dan pasar yang tidak pasti. Kehadiran Bulog bertujuan mengurangi sebagian risiko ini. Bulog menjadi pembeli pasti untuk hasil panen mereka. Bulog bertindak seperti penahan, menyerap gejolak yang ada. Karena itu, keberhasilan Bulog keberhasilan bangsa juga. Pemerintah kita sudah kasih dukungan uang yang banyak loh. Bulog sudah mengeluarkan uang 15,15 triliun rupiah buat beli gabah dari para petani. Jumlah uang ini besar banget buat pertanian kita. Ini artinya pemerintah benar-benar mau bantu para petani yang menghasilkan makanan. Uang ini sudah mulai terasa manfaatnya loh. Para petani jadi merasakan langsung untungnya dari bantuan uang ini. Jadi penghasilan mereka langsung bertambah. Sampai tanggal 15 Mei tahun 2025, Bulog sudah beli 1,46 juta ton gabah. Harganya itu 9,5 triliun rupiah. Selain gabah, Bulog juga beli beras yang sudah digiling sebanyak 0,4 juta ton. Yang ini harganya 5,65 triliun rupiah. Angka-angka ini menunjukkan gabah beneran dari petani kita. Artinya, jadi ada makanan di meja makan kita semua di seluruh Indonesia. Target buat Bulog ini besar sekali loh. Bulog ditugasin buat menyerap gabah yang kalau jadi beras itu 3 juta ton. Cara belinya yang cepat ini menunjukkan kerjasamanya bagus. Petani kita butuh cara kerja yang cepat begini. Peran Bulog itu banyak sekali. Bulog bertugas menjalankan investasi pemerintah. Artinya Bulog mengelola uang negara dengan cermat. Tujuannya supaya stok makanan aman dan petani juga terbantu. Uang sebesar 16,58 triliun rupiah yang disiapkan untuk tahun 2025 itu adalah investasi besar dari negara. Ini menunjukkan kalau pemerintah percaya sama kemampuan Bulog. Bulog harus pastikan semuanya terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Uangnya harus dipakai dengan baik supaya petani benar-benar merasakan manfaatnya. Pemerintah menganggap ini sebagai investasi, bukan sekadar belanja. Pemerintah berharap hasilnya nanti kesejahteraan petani jadi lebih baik. Selain itu, ketahanan pangan negara kita juga diharapkan makin kuat. Wakil Menteri Keuangan, Pak Suhasil Nazara, sudah menjelaskan soal ini. Beliau bilang, pemerintah sudah siapkan uang 16,58 triliun rupiah untuk Bulog di tahun 2025. Pernyataan resmi ini menunjukkan betapa pentingnya tugas Bulog. Usaha pengadaan beras yang baru-baru ini kita lakukan, hasilnya luar biasa. Bulog sekarang punya stok beras yang banyak banget. Total stok berasnya sudah mencapai 3,7 juta ton. Ini stok paling banyak selama 57 tahun terakhir. Cadangan yang besar ini bikin kita merasa aman. Ini memastikan negara kita siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi, termasuk kalau ada bencana alam atau gangguan pasokan barang dari luar negeri. Stok yang banyak ini bukan cuma karena Bulog beli beras, tapi juga karena produksi beras di negara kita naik banyak. Dari Januari sampai April 2025, produksi beras naik banyak. Naiknya sekitar 25,7% dibanding waktu yang sama tahun lalu. Hasil panen yang makin banyak ini pertanda bagus buat pertanian kita. Produksi beras yang naik ini juga bagus buat ekonomi kita secara umum. Ekonomi di bidang pertanian jadi tumbuh 10% gara-gara ini. Kalau pertanian maju, banyak lapangan kerja baru dan pendapatan orang di desa juga naik. Stok yang banyak dan produksi yang naik ini untung buat semua. Pupuk lancar jaya, aturan lebih mudah, petani makin produktif. Salah satu kunci kenapa hasil panen makin banyak adalah karena petani lebih gampang dapat keperluan bertani. Pupuk bersubsidi itu salah satu yang penting banget buat petani.
pemerintah sudah ambil langkah cepat supaya pembagiannya lebih bagus. Dulu itu caranya sering ribet dan banyak aturan. Ini bisa bikin jadi lambat dan tidak beres. Nah, buat mengatasi ini, pemerintah bikin aturannya jadi lebih gampang. Langkah pentingnya adalah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025. Peraturan Presiden ini memangkas 145 aturan lama soal pupuk bersubsidi. Aturan yang lebih gampang ini dibuat karena mendengar masukan langsung dari petani. Cara baru ini membuat pupuk bisa langsung sampai ke petani. Pupuk sekarang bisa langsung dikasih ke kelompok tani. Dengan cara begini, pupuk bersubsidi jadi sampai ke petani yang betul-betul butuh. Jemput gabah langsung ke petani dengan dukungan TNI AD. Supaya gabah petani terserap baik, Bulog membuat program baru yang hebat. Namanya program jemput gabah, artinya gabah petani dijemput langsung. Caranya, Bulog datang langsung ke petani. Jadi petani tidak perlu susah-susah bawa hasil panennya. Bulog yang datang. Cara ini memang dibuat supaya gampang buat petani. Yang bantu program ini juga penting loh, yaitu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD. Khususnya ada bapak-bapak Babinsa yang ikut membantu. Babinsa itu bapak tentara yang bertugas di desa-desa. Tugasnya antara lain melihat jadwal panen petani. Mereka juga bantu menandai tempat-tempat panen yang penting. Di program jemput gabah ini, Bulog langsung beli gabah dari petani. Harganya sudah ditetapkan pemerintah yaitu Rp6.500 per kilogram untuk gabah kering panen atau GKP. Harga pasti ini bikin petani jadi tenang. Pembelian langsung ini juga memotong jalan tengkulak, jadi keuntungan petani lebih banyak. Suara dari sawah, petani senang harga jadi stabil. Dampak program pemerintah ini paling gampang kita lihat dari cerita para petani sendiri. Banyak kelompok tani yang senang sekali dengan program ini. Mereka merasa program ini seperti angin segar. Bulog beli gabah langsung dari petani itu bikin mereka merasa aman. Apalagi kalau soal harga, Wah, ini penting sekali. Soalnya, petani sering bingung kalau jual gabahnya ke tengkulak. Harganya itu bisa naik turun seenaknya. Dan seringnya malah bikin petani rugi. Nah, harga tetap dari Bulog ini bikin harga jadi stabil dan petani jadi senang. Bapak AA Gede Agung Wedhatama, ketua dari Komunitas Petani Muda Keren atau disingkat PMK, juga merasakan hal yang sama. Kelompok tani beliau merasakan langsung manfaatnya kalau jalur penjualan yang biasanya panjang itu dipotong. Kalau tidak lewat tengkulak lagi, petani jadi dapat bagian untung yang lebih besar dari hasil panen mereka. Ini langsung bikin hidup mereka jadi lebih baik, dan pendapatan mereka juga jadi bertambah. Indramayu membuka jalan, sebuah kisah sukses daerah dalam aksi. Suksesnya program nasional itu seringkali tergantung sama pelaksanaan di daerah yang efektif. Kabupaten Indramayu di Jawa Barat jadi contoh yang bagus banget untuk ini. Indramayu ini aktif banget dalam menyerap gabah dari para petani. Pemerintah daerah di sana kerja bareng sama Bulog dan TNI AD. Kerjasama ini penting banget untuk menjangkau para petani di seluruh pelosok kabupaten. Mereka memastikan harga dari pemerintah, yaitu Rp6.500 per kilogram. Itu benar-benar diterapkan dan tidak berubah-ubah. Biar gampang, Indramayu membuat posko sergap. Sergap itu singkatan dari serap gabah petani, yang artinya menyerap gabah milik petani. Posko-posko ini ada di banyak desa. Posko ini jadi tempat yang gampang dijangkau buat para petani menjual hasil panen mereka. Cara yang dekat dengan petani ini bikin Bulog jadi lebih gampang ketemu langsung sama mereka. Ibu Sri Wayuni, Kepala Cabang Bulog Indramayu menjelaskan dampaknya. Beliau bilang kalau Bulog bahkan lagi menambah kapasitas gudangnya. Ini tujuannya untuk menampung stok yang makin banyak, berkat penyerapan yang berhasil. Pujian dari pusat, Kementerian Puji Usaha Keras, tegaskan fokus pada petani. Usaha keras di daerah seperti Indramayu ini mendapat perhatian. Kementerian Pertanian memberikan apresiasinya. Tenaga ahli Menteri Pertanian Oscar Triyoga Semendawai secara khusus memuji Indramayu. Beliau memuji keseriusan kabupaten itu dalam menyerap gabah petani. Beliau juga menekankan pentingnya bertemu langsung dengan para petani di lapangan. Penghargaan seperti ini dari tingkat pusat sangat memberi semangat. Ini jadi bukti kerja keras yang sudah dilakukan di daerah. Penghargaan ini menunjukkan komitmen negara yang lebih besar. Fokus utamanya tetap untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Berbagai program, mulai dari aturan pupuk yang dipermudah sampai jemput gabah, semuanya bertujuan untuk itu. Memastikan harga yang adil dan akses pasar jadi pegangan utama. Pemerintah sadar bahwa pertanian yang maju adalah tulang punggung negara. Karena itu, kebijakan dibuat untuk membuat petani lebih berdaya. Tujuannya untuk menciptakan ekonomi pertanian yang lebih adil dan stabil.